Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berdiri pada 21 September 1958 bersamaan dengan didirikannya Universitas Lambung Mangkurat. Sejak adanya keputusan konferensi antar pimpinan Fakultas Sospol se-Indonesia, FISIP kini memiliki 6 jurusan yaitu Ilmu Pemerintahan, Ilmu Komunikasi, Administrasi Bisnis, Administrasi Publik, Sosiologi, dan Geografi. Gedung lama FISIP memiliki bentuk bundar yang mengadaptasi dari bunga teratai. Bunga teratai bermakna bunga yang dapat tumbuh di mana saja dan mampu bertahan dalam kondisi apapun, sehingga diharapkan FISIP dapat menjadi fakultas yang tangguh dan memiliki pertahanan yang kuat. Selain itu, FISIP Universitas Lambung Mangkurat juga memiliki gedung baru yang berbeda bentuk serta warnanya dengan gedung lama. Gedung baru ini dikhususkan untuk keperluan birokrasi dan administrasi, serta perkuliahan magister. Gedung baru FISIP Universitas Lambung Mangkurat menjadi satu-satunya gedung yang memiliki lift. Di gedung ini juga terdapat perpustakaan yang menjadi pusat aktivitas mahasiswa FISIP untuk belajar. Mahasiswa terbaik adalah mereka yang membawa perubahan positif bagi sekitarnya. Selamat datang kepada para mahasiswa baru Universitas Lambung Mangkurat di Kampus Perjuangan. Nama saya Rinaldi Juliansa, sebagai Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat periode 2021. Nama saya Ronaldo Hosea Pratama selaku Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa FISIP ULM 2021. Saya Faleha Nabila, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pemerintahan periode 2021. Kenalin, nama aku Farhan Sentanu, aku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi periode 2021-2022. Saya Syahrul Sidik Abdi, di sini saya selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat periode 2021. Saya Heru Hidayatullah, ini sebagai Ketua Umum Himabi FISIP ULM. Nama saya Sahrul, saya adalah Ketua Umum Himasos FISIP ULM kepengurusan 2021. Nama saya Nanta Dandi Ruhmana, saya selaku Wakil Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Geografi. Nama saya Muhammad Khalifatul Rahman, selaku Ketua Umum Bina Potensi Olahraga Kampus FISIP ULM. Nama aku Rifki Desdianto. Alhamdulillah aku di tahun ini, di tahun 2021, dipercaya sebagai Ketua Umum Sanggar Seni Demokrat. Namaku Ahmad Ridwan Sori sebagai Pemimpin Umum LPM Intro tahun 2021. Nama saya Muhammad Yarullah, Ketua Umum Mahasiswa Pecinta Alam FISIP Pioner FISIP ULM Banjarmasin periode 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Perkenalkan, saya Masrur S. Di sini saya selaku Ketua Umum dari Kelompok Kajian Islam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat periode 2021. BEM FISIP ULM merupakan organisasi kemahasiswaan dan organisasi interkampus yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta memiliki fungsi sebagai lembaga koordinasi mahasiswa tingkat fakultas bersama dengan DPM FISIP ULM. BEM FISIP ULM juga memiliki atau bergerak dalam ranah luar kampus, baik ranah sosial, politik maupun sosial kemasyarakatan. Jadi untuk Dewan Perwakilan Mahasiswa FISIP ULM sendiri adalah dewan atau badan di dalam kemahasiswaan yang bergerak di arah legislatif, di mana legislatif ini sama seperti di dunia pemerintahan, legislatif ini memuat tentang seperti aturan-aturan ataupun kebijakan-kebijakan yang dimana seluruh penerima hal ini adalah elemen-elemen yang berasal dari seluruh ormawa-ormawa ataupun himpunan-himpunan mahasiswa yang ada di FISIP ULM ini sendiri. Himpunan Mahasiswa Pemerintahan merupakan organisasi mahasiswa di tingkat program studi ilmu pemerintahan yang berfungsi untuk menghimpun dan mewadahi seluruh mahasiswa ilmu pemerintahan, baik itu untuk serap aspirasi maupun kegiatan-kegiatan yang melibatkan mahasiswa ilmu pemerintahan dan penyaluran informasi baik tentang hal akademik maupun non-akademik. Jadi Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi itu adalah tempat belajar dan juga aktualisasi diri bagi mahasiswa ilmu komunikasi. Jadi bagi kalian yang ingin mencari sesuatu tentang diri kalian atau ingin memperdalam skill kalian,
kami, Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi, bersedia jadi tempat belajar kalian. HIMA-AP adalah Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik FISIP Universitas Lambung Mangkurat yang berada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. HIMA-AP itu sendiri adalah sebuah organisasi yang mewujudkan mahasiswa program studi administrasi publik yang cerdas, kritis, bermoral, dan visioner. Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis atau yang biasa disebut HIPI merupakan himpunan yang mewadahi seluruh mahasiswa administrasi bisnis dalam bidang akademik maupun non-akademik. Himpunan Mahasiswa Sosiologi FISIP ULM merupakan sebuah organisasi yang menghimpun mahasiswa sosiologi FISIP ULM untuk dapat berkembang, kreatif, inovatif, dan terus melahirkan karya-karya terbaik untuk program studi sosiologi. Himpunan Mahasiswa Geografi adalah suatu organisasi mahasiswa yang berada di program studi geografi, yang dimana kita di situ belajar tentang cara berorganisasi dan cara menjadi seseorang yang berjiwa lapangan yang tinggi. Bina Potensi Olahraga Kampus atau yang biasa disebut dengan BIPOK FISIP ULM, yang mana kami menjadi salah satu elemen Ormawa yang memang bergerak dalam bidang olahraga, dan kami pun menjadi wadah representasi kawan-kawan mahasiswa untuk menemukan cara tumbuhnya dan mengembangkan minat dan bakat khususnya di bidang olahraga. Dan kami pun juga punya nilai dan budaya kerja, yaitu bersama, bermanfaat, dan berkelanjutan. Sanggar Seni Demokrat. Sanggar Seni Demokrat adalah sebuah unit kegiatan mahasiswa yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sanggar Seni Demokrat itu sendiri adalah sebuah organisasi yang berbasis ke arah kesenian, yang dimana Sanggar Seni Demokrat bertujuan untuk menaungi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk menyalurkan bakat maupun belajar sama-sama untuk menyalurkan hasrat ingin berkesenian atau menciptakan sebuah karya yang ke arah kesenian. Yang dimana Sanggar Seni Demokrat juga memiliki slogan, yaitu ciptakan karya baru, lestarikan budaya lama. Yang dimana selalu Sanggar Seni Demokrat berusaha untuk menciptakan hal-hal baru dan inovasi-inovasi baru, serta selalu turut serta dan ikut andil dalam pelestarian kebudayaan yang ada di Indonesia maupun Kalimantan Selatan itu sendiri. LPM Intro sendiri adalah akronim atau singkatan dari Inilah Tempat Rakyat minus Omongan, yang mana LPM Intro sendiri merupakan salah satu lembaga pers mahasiswa tertua dan pertama di Universitas Lambung Mangkurat yang didirikan pada tahun 1990. LPM Intro sendiri sebagai salah satu UKM yang berada di lingkungan FISIP, berfokus pada bidang jurnalisme yang bertugas untuk memberitakan segala sesuatu baik di tingkat fakultas maupun di tingkat universitas. LPM Intro sendiri juga tidak menutup diri dari beragam program studi yang ingin join di LPM Intro, jadi semua program studi yang ingin join di LPM Intro bisa saja. Kemudian LPM Intro sendiri sesuai namanya, intro adalah realita, jadi apa yang kami beritakan harus sesuai dengan realita yang terjadi di tengah mahasiswa. Pada medio tahun 80-an, sekelompok mahasiswa FISIP ULM Banjarmasin sering melakukan kegiatan camping dan outdoor lainnya. Maka dengan kesamaan hobi itulah, pada tanggal 10 November 1989, unit kegiatan mahasiswa FISIP ULM Banjarmasin dibentuk dengan nama Mahasiswa Pecinta Alam FISIP Pioner FISIP ULM Banjarmasin. Perlu teman-teman semua ketahui bahwasanya kelompok kajian Islam atau yang lebih dikenal dengan KKI FISIP ULM merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang mana bergerak atau berorientasi pada bidang keislaman. Jadi, bagi teman-teman yang nantinya ingin berorganisasi, khususnya pada bidang keislaman, maka teman-teman bisa bergabung dengan kami pada kelompok kajian Islam. Departemen yang ada di BEM FISIP tahun 2021, yakni yang pertama adalah Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa dan Ormawa atau Adkesmawa. Yang kedua adalah Departemen Sosial Politik atau Departemen Sospol. Yang ketiga adalah Departemen Sosial Masyarakat atau Departemen Sosmas. Yang keempat adalah Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa atau Departemen PSDM. Dan yang kelima adalah Departemen Kemahasiswaan dan Ormawa atau Departemen Kemwa. Dan yang keenam adalah Departemen Rumah Tangga atau Departemen RT. Dan yang ketujuh dan yang terakhir adalah Departemen Humas dan Informasi atau yang biasa disebut dengan Departemen Huminfo. Jadi di dalam Dewan Perwakilan Mahasiswa FISIP ULM ini sendiri
berasal dari komisi-komisi, divisi, dan biro. Di mana komisi di dalam Dewan Perwakilan Mahasiswa FISIP ULM ada 4, yaitu komisi 1, 2, 3, dan 4. Kemudian untuk divisinya ada divisi PSDM, kemudian juga Humas. Dan yang terakhir biro adalah biro kesekretariatan. Di mana untuk komisi 1 sendiri adalah komisi yang mengatur tentang produk-produk hukum, pembuatan produk hukum ataupun kebijakan yang dimana kebijakan ini untuk pemberlakuan di dalam elemen seluruh himpunan mahasiswa ataupun semua ormawa yang ada di dalam FISIP ULM. Kemudian untuk komisi 2 ini sendiri adalah komisi kajian umum juga pengawasan, di mana kajian umum ini bersifat universal, yaitu tentang kajian yang bersifat internal kampus ataupun eksternal kampus. Kemudian dalam fungsi pengawasannya sendiri ini melingkupi tata cara dalam kerjasama dengan pihak yang berkaitan. Kemudian untuk komisi 3 adalah sinergitas mahasiswa, di mana sinergitas mahasiswa di sini adalah komisi yang dimana hal ini dibentuk dengan tujuan mengusahakan program-program kerjanya untuk membentuk sebuah sinergitas, misalnya seperti serap aspirasi mahasiswa ataupun segala bentuk program kerja lainnya yang mengusahakan tentang pembentukan sinergitas mahasiswa. Kemudian dari komisi 4 ada yang namanya tentang audit. Audit di sini adalah segala macam komisi ini mengatur tentang internal keuangan dari masing-masing ormawa, yang dimana hal ini berasal dari fakultas dan kemudian diimplementasikan dalam bentuk program kerja yang ada di dalam komisi 4. Kemudian dari divisi, ada divisi PSDM, yaitu divisi yang lebih khusus atau condong mengarahkan program-program kerjanya untuk internal DPM FISIP ULM. Kemudian ada Humas, yaitu bagian yang mengusahakan relasi dengan dunia luar dan mengimplementasikannya ke dalam internal DPM FISIP sendiri yang dijadikan menjadi program kerja. Kemudian dari biro ada di biro kesekretariatan, yang dimana lebih khusus atau lebih condong ke dalam sekretariat yang ada dalam DPM FISIP ULM ini sendiri. Di Himpunan Mahasiswa Pemerintahan sendiri terdiri dari 4 divisi dan 2 biro. 4 divisi tersebut, divisi pertama ada divisi pengembangan intelektual, yang kedua divisi keorganisasian, ketiga divisi pengembangan sumber daya mahasiswa, dan yang keempat adalah divisi humas dan informasi. Adapun 2 bironya, yaitu ada biro usaha dana yang langsung dibawahi oleh bendahara umum dan biro kesekretariatan yang langsung dibawahi oleh sekretaris umum. Di dalam Himakom ada 5 divisi dan bidang di dalamnya. Yang pertama adalah sekretariat yang memiliki tugas di bagian pengarsipan dan juga administrasi. Jadi bagi kalian yang memiliki minat untuk berkecimpung di dunia administrasi dan pengarsipan, maka sekretariat adalah tempat yang cocok bagi kalian. Yang kedua ada bidang dana usaha, yang mana di dalamnya dana usaha memiliki tugas untuk bertanggung jawab mengenai keuangan organisasi ini. So, bagi kalian yang punya jiwa entrepreneur, maka aku rasa dana usaha adalah bidang yang tepat untuk kalian. Lalu juga ada public relation. Seperti namanya public relation, tugasnya adalah berkecimpung di dunia kehumasan, memegang media dan juga membangun citra baik dari organisasi ini. Jadi bagi kalian yang memiliki jiwa-jiwa kehumasan, maka alangkah baiknya kalian bergabung ke divisi public relation. Lalu ada juga divisi PSDM, yang mana divisi PSDM bergerak di bagian pengkaderan. Jadi PSDM ini adalah pengembangan sumber daya manusia yang mirip-mirip seperti HR perusahaan. Jadi bagi kalian yang memiliki kemampuan untuk menganalisis dan juga mengamati orang-orang, PSDM aku rasa adalah tempat yang pas untuk kalian. Dan yang terakhir ada creative skill development, yaitu bidang yang menaungi 2 komunitas yang ada dalam ilmu komunikasi, yaitu Suara Kampus dan juga Lab Art. Lalu juga CSD merupakan divisi di mana orang-orang kreatif berkumpul. Divisi yang berisikan orang-orang yang bergerak di bidang konten kreator. So, jadi bagi kalian yang berminat untuk menjadi konten kreator, gabung di CSD. Di dalam struktur Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik itu sendiri, ada terdapat 2 biro, 3 departemen, dan 6 divisi. 2 biro yaitu 1.
Biro Kewirausahaan, dan 2 Biro Kesekretariatan. Kemudian ada 3 departemen. Yang pertama, Departemen PSDMO yang membawahi 2 divisi, yaitu Divisi PSDM, Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa, dan Divisi PO, Pengembangan Organisasi. Kemudian kedua, ada Departemen Public Relation yang membawahi 2 divisi. Yang pertama, Divisi Sosial Masyarakat, dan kedua, Divisi Medkominfo. Dan ketiga, ada Departemen Kajian yang membawahi 2 juga divisi, yaitu Divisi Keilmuan dan Divisi Kastrat, Kajian Aksi Strategis. Di Himabi pun terdiri dari 4 divisi dan juga 3 bidang. 4 divisi yaitu pertama ada Human Resource Development atau HRD, ada Corporate Social Responsibility atau CSR, ada Entrepreneur dan Creativepreneur. Di Himabi juga memiliki 3 bidang. Yang pertama PR atau Public Relation, DKV atau Desain Komunikasi Visual, dan yang terakhir Badan Kesekretariatan. Di Himasos FISIP ULM itu ada 2 biro dan 4 divisi, di antaranya Biro Kesekretariatan, Biro Usaha Dana, Divisi MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia, ada Divisi Penalaran dan Keilmuan, dan Divisi Relasi Komunikasi dan Informasi. Di Himpunan Mahasiswa Geografi terdapat 5 divisi. Yang pertama ada Divisi Teknologi dan Huminfo, yang kedua ada Divisi Pengabdian Masyarakat, yang ketiga ada Divisi Kewirausahaan, yang keempat ada Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa, yang kelima ada Biro Kesekretariatan. Dalam internal BIPOK FISIP ULM kami mempunyai 1 biro, yaitu Biro Kesekretariatan. Lalu kami mempunyai 3 bidang. Yang pertama ada Humas, Infokom, dan MSDM. Nah, lalu kami juga mempunyai 4 divisi. Yang pertama ada futsal, yang kedua ada badminton, yang ketiga ada basket, dan yang terakhir ada voli. Sanggar Seni Demokrat sendiri memiliki 3 bidang, yaitu bidang perlengkapan, bidang kesekretariatan, serta bidang humas. Dan Sanggar Seni Demokrat juga memiliki yang namanya divisi. Divisi di Sanggar Seni Demokrat itu ada 4. Ada divisi teater, divisi musik, divisi tari, serta divisi paduan suara. Di LPM Intro sendiri, kami punya 3 divisi utama. Yang pertama ada divisi redaksi yang bertugas atau bertanggung jawab penuh dalam hal pemberitaan maupun dalam hal mengelola isu-isu yang ada di lingkungan fakultas maupun di lingkungan universitas untuk dijadikan berita baik berupa audiovisual maupun visual seperti produksi majalah, buletin, komik strip, newscast, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan keredaksian. Divisi yang kedua yang ada di LPM Intro adalah divisi humas, yang mana divisi humas ini bertanggung jawab penuh untuk menjaga soliditas dan hubungan yang baik antar internal organisasi maupun membangun relasi yang baik kepada eksternal organisasi. Di dalam divisi humas sendiri terdapat 2 subdivisi, yaitu humas internal dan humas eksternal. Adapun divisi ketiga yang kami miliki yaitu divisi perusahaan, yang mana divisi ini mempunyai tugas dan tanggung jawab penuh terhadap pencarian berbagai macam pendanaan yang berkaitan dengan produk jurnalistik yang akan dihasilkan oleh LPM Intro. Dikarenakan di divisi ini ada terdapat 2 subdivisi. Yang pertama ada divisi iklan dan sirkulasi, yang kedua ada subdivisi produksi dan pemasaran. Mahasiswa pecinta alam FISIP ULM Banjarmasin memiliki 5 divisi dan 2 bidang. Yang pertama itu adalah divisi rimba gunung, yaitu hiking dan mountaineering. Yang kedua itu divisi lingkungan hidup yang lebih condong kepada lingkungan sosial. Yang ketiga itu ada arung jeram. Yang keempat ada camping, yaitu susur goa. Dan yang kelima ada rock climbing atau panjat tebing. Pada kepengurusan kelompok kajian Islam ini, kami memiliki 2 departemen utama dan 2 divisi pada masing-masing departemen. Yang pertama yaitu Departemen Arizal. Pada departemen ini untuk seluruh pengurus maupun anggotanya berisikan seluruh dari mahasiswa khusus ikhwan atau laki-laki, dan mempunyai 2 divisi, yaitu divisi opsi yaitu opini dan siar, dan yang kedua yaitu divisi pengkaderan. Lalu yang kedua kami memiliki Departemen Anisa, yang mana juga untuk departemen ini berisikan mahasiswi khusus akhwat atau wanita, dan juga memiliki 2 divisi yaitu opini dan siar dan juga divisi pengkaderan. Jadi secara garis besar bahwa kelompok kajian Islam ini memiliki kepengurusan yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Untuk program kerja unggulan daripada BEM FISIP ULM tahun 2021, Kabinet Garis Juang yang pertama adalah
Adkesma Caring Center atau ACC, dan yang kedua adalah Orange Festival, dan yang ketiga dan yang terakhir adalah Rumah Politik. Jadi untuk program kerja unggulan di DPM FISIP ULM sendiri ada 4, yaitu yang pertama serap aspirasi, di mana serap aspirasi ini yang diinisiasikan oleh Komisi 3, yang dimana menyerap aspirasi dari seluruh mahasiswa yang ada di FISIP ULM, yang kemudian dijadikan sebuah program kerja di mana ini bisa terlangsungkan oleh fakultas, yang kemudian bisa dirasakan oleh mahasiswa FISIP ULM. Kemudian ada pembentukan panitia KPU Bawaslu, di mana pembentukan KPU Bawaslu ini sendiri ditujukan untuk mencari siapa pemimpin menjadi ketua KPU dan Bawaslu, yang dimana ketua dan KPU Bawaslu ini berusaha untuk menciptakan sebuah program kerja di mana siapa-siapa pihak yang menyelenggarakan pencarian pemimpin dari proses pemilihan umum. Kemudian yang ketiga ada tur sosial, di mana tur sosial ini diinisiasi oleh Humas, di mana tur sosial ini kita mengadakan sebuah pertemuan dan forum. Di dalam forum ini kita membicarakan sebuah topik-topik yang dimana hal ini akan membentuk atau membangkitkan intensitas kita dalam bekerja, dan dimana hal ini akan mengimprove kita bagaimana dalam membentuk suatu program kerja yang bagus. Kemudian ada dari Komisi 1, yaitu Komisi 1 ini adalah membentuk sebuah produk hukum, di mana produk hukum ini bersifat rata-rata adalah insidentil, atau yang dimana hal ini melihat situasi dan kondisi yang berlaku. Tetapi di tahun 2021 sudah ada produk-produk hukum yang dirancang khusus oleh Komisi 1 ini sendiri. Adapun program kerja unggulan yang saya bawa pada periode 2021 ini ada 3. Yang pertama yaitu ada Gawisa Bumi, kedua ada Basaruan, dan yang ketiga ada Pengabdian Masyarakat sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Untuk tahun ini ada 3 program kerja unggulan yang ditawarkan Himakom untuk kalian. Yang pertama, Communication Welcoming Party, yang mana mirip-mirip seperti Hari Hima, di mana kami Prodi Ilmu Komunikasi menyambut kalian mahasiswa baru Ilmu Komunikasi 2021 ke dalam lingkungan kampus. Kemudian yang kedua ada Communication Youth Camp, yang mana di dalamnya nanti kita belajar kepemimpinan, tetapi tidak belajar di dalam suasana kampus. Jadi kita akan pergi ke suatu tempat untuk belajar tentang kepemimpinan di sana. Dan yang ketiga ada Communication Week, yang mana di Communication Week merupakan disnatalis dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi, yang mana nanti di dalamnya akan ada banyak sekali event-event yang akan kami tawarkan untuk kalian. So, ditunggu kalian di 3 program kerja unggulan kami. Kami dari Hima AP itu sendiri memiliki beberapa program kerja unggulan. Yang pertama, Pusaka Fest. Yang kedua, Hima AP Bina Desa. Yang ketiga, Social Learning. Yang keempat, ada BBB, yaitu berkunjung, bersilaturahmi, dan berdiskusi. Dan terakhir, ada Webinar Nasional Pelayanan Publik. Di Himami memiliki beberapa program kerja unggulan. Yang pertama ada Upgrading, yang kedua ada Advis Education Day, yang ketiga ada Seminar Creative Planner, dan yang keempat ada Bisnis Festival. Di Himasos FISIP ULM itu ada 4 program kerja unggulan. Yang pertama ada Samba Sosiologi FISIP ULM atau Sambut Mahasiswa Baru Sosiologi FISIP ULM. Yang kedua ada Sosiologi Literasi Day atau SLD, di mana SLD ini kerjasama dengan program studi sosiologi. Dan yang ketiga ada Sosiologi Mengabdi. Program kerja ini merupakan program kerja yang langsung terjun ke masyarakat. Dan yang keempat ada Paguyuban Sosiologi. Paguyuban Sosiologi ini merupakan salah satu program kerja untuk meningkatkan skill dan kemampuan di Himasos FISIP ULM. Ada 3 program unggulan yang di periode ini. Yang pertama itu ada Bina Desa, yang kedua ada Aksi Menanam Pohon atau Revolusi Hijau, dan yang ketiga ada Upgrading, yang dimana upgrading itu kita melatih dengan skill individu kita atau dengan pendidikan karakter kita sebagai orang lapangan. Oke, terkait program kerja unggulan yang kami miliki, kami mempunyai 3 program kerja. Yang pertama ada Olimpis 2021, yang kedua ada Student Funding Bipok FISIP ULM, yang ketiga ada Bipok Mengabdi. Dan kami juga punya program kerja lainnya seperti Bipok Cup, Mabak Cup, Bisnatalis, dan beberapa program kerja lainnya. Sanggar Seni Demokrat sendiri memiliki beberapa program kerja unggulan pada tahun ini.
yang mana yaitu ada yang disebut dengan pentas perdana. Itu adalah pertunjukan atau penyajian sebuah pementasan yang dilakukan oleh anggota yang baru masuk Sanggar Seni Demokrat, dan juga ada yang namanya art camp. Art camp sendiri adalah ajang silaturahmi bagi pencinta seni di Kalimantan Selatan, tentunya komunitas-komunitas kesenian yang ada di Kalimantan Selatan itu sendiri, yang dimana melakukan sebuah camping dan melakukan sebuah kesenian sama-sama. Dan juga ada yang namanya pentas pemantapan. Pentas pemantapan sendiri adalah pentas untuk memantapkan sebuah karya yang disajikan oleh Sanggar Seni Demokrat. Dan juga ada yang namanya program kerja art sound system. Art sound system sendiri biasanya dilakukan dengan mengadakan parade musik tradisi ataupun modern, ataupun mengadakan event ataupun festival musik yang disajikan oleh Sanggar Seni Demokrat. Serta ada juga yang namanya berisik. Berisik sendiri adalah seremonialnya ulang tahun atau peringatan hari lahir Sanggar Seni Demokrat, dan itu merupakan salah satu program kerja yang mungkin menjadi puncak sebuah waktu kepengurusan di Sanggar Seni Demokrat. Program kerja unggulan yang kami miliki sesuai dengan divisi yang ada. Pertama, dari inti atau pengurus inti, program kerja unggulan yang ada adalah pertama Diklat, yang mana Diklat ini adalah merupakan rangkaian lanjutan dari pelaksanaan Open Recruitment, yang mana calon anggota yang telah mengikuti program Open Recruitment sampai tahap akhir akan mengikuti tahap pendidikan dan pelatihan atau Diklat, yang mana biasanya setiap tahun kami lakukan di luar lingkungan kampus, yang tujuannya adalah selain untuk melatih kepemimpinan maupun dedikasi daripada para anggota, terlebih itu juga kami ingin melatih para anggota menjadi jurnalis di dunia nyata, yaitu di lingkungan di luar kampus. Kemudian pelaksanaan Diklat ini juga merupakan rangkaian yang mana mereka akan dilantik di akhir tahapan Diklat ini menjadi anggota magang LPM Intro. Kemudian program unggulan kedua dari inti adalah pelaksanaan pelatihan jurnalistik tingkat dasar atau PJTD. PJTD ini merupakan program kerja lanjutan dari pelaksanaan Diklat tadi. Jadi setelah mereka melakukan Diklat dan dilantik menjadi anggota magang, maka mereka wajib kami bekali dengan instrumen-instrumen pelatihan dasar terkait bidang jurnalistik. Program kerja unggulan dari divisi redaksi ada 3 hal atau 4 hal. Yang pertama ada pembuatan konten mingguan yang biasanya diupload di IG Instagram LPM Intro. Kemudian yang kedua ada pembuatan program kerja berupa newscast, yang mana newscast kembali terbagi menjadi 3 newscast. Yang pertama ada Troni, talk show, dan newsroom. Kemudian ada program kerja tambahan lainnya seperti live report, videografi, fotografi, dan pembuatan majalah serta buletin. Kemudian di divisi Humas ada program kerja unggulan, yaitu mengelola Instagram atau hal-hal yang berkaitan dengan Humas LPM Intro. Kemudian juga melaksanakan hal yang terpenting adalah Individual Development Program atau IDP, yang mana program ini adalah untuk membangun sinergitas dan menjadi corong agar setiap anggota yang berada di dalam LPM Intro bisa memberikan masukan dan saran melewat humas internal dari LPM Intro itu sendiri. Kemudian program kerja lanjutan dari Humas selanjutnya ada kunjungan LPM, yang mana kunjungan LPM ini kami hadirkan untuk menjalin sinergitas antara sesama LPM dan untuk mengetahui bagaimana program kerja yang berada di LPM lain. Kemudian dari divisi perusahaan, produk atau program kerja unggulan adalah menghadirkan Instagram baru, yaitu Intro Store, yang mana itu akan berfokus pada penjualan produk intro untuk menambah pendanaan selain melakukan paid promote dan hal-hal lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut dituangkan dalam program kerja yang disusun oleh kawan-kawan divisi yang setiap tahunnya mengalami perkembangan dan inovasi baru sesuai dengan kebutuhan organisasi. Adapun program apa saja yang kami selenggarakan di kelompok kajian Islam ini, yang pertama yaitu untuk setiap semesternya kami menyelenggarakan kegiatan beriman atau belajar ilmu membaca Al-Quran. Pada kegiatan ini kami membuka 2 kelas. Yang pertama yaitu kelas tahsin yang kami tujukan untuk teman-teman yang sudah lancar membaca Al-Qurannya namun masih ingin memperdalam ilmu tajwidnya. Lalu yang kedua, kami juga membuka kelas pratahsin. Pada kelas ini kami tujukan kepada teman-teman yang masih terbata-bata bacaannya atau bahkan tidak bisa sama sekali. Jadi bagi teman-teman yang berminat maka bisa bergabung dalam kegiatan ini. Untuk kegiatan selanjutnya kami juga mengadakan event tahunan, yaitu kami mengadakan perlombaan Musabaqah Tilawatil Quran mahasiswa pada tingkat fakultas. Nantinya bagi teman-teman yang mengikuti kegiatan ini dan berprestasi, maka teman-teman bisa mewakili Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Musabaqah Tilawatil Quran pada tingkat universitas maupun nasional nantinya.
Kemudian selain dari kegiatan yang dua tadi, kami juga memiliki kegiatan lainnya, yaitu kami mengadakan Samba, yaitu webinar Islamik, sebagai apresiasi kami terhadap mahasiswa-mahasiswi baru. Dan juga kami mengadakan peringatan Hari Besar Islam, lalu kajian-kajian Islamik, dan juga forum-forum diskusi mahasiswa. Last night I came around from 10 till 4 to hear the same excuse again. We argued barefoot on the kitchen floor. It was such a rush, but enough's enough. Baby, let's slow down. We're not thinking clearly, moving too fast to see. I will love you better than you know. I will love you better. You better slow down, we're running on empty. It's getting harder to see that I will love you better than you know. I will love you better, I will love you better. I will love you better than you know. I will love you better than you know. Why does it feel like we've been here before? Like running circles in the dark. Just know I'm ready to walk out your door. It was such a rush, but enough's enough. Baby, let's slow down. We're not thinking clearly, moving too fast to see. I will love you better than you know. I will love you better, I will love you better. Slow down, we're running on empty. It's getting harder to see that I will love you better than you know. I will love you better, I will love you better. I will love you better than you know. 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 Feels like we're doing this wrong. I can't help thinking that we're too far gone. Hey, it feels like we're doing this wrong. I can't help thinking that we're too far gone. Baby, let's slow down. We're not thinking clearly, moving too fast to see. I will love you better than you know. I will love you better, I will love you better. Slow down, we're running on empty.
Dibangun FISIP ULM. Youth Camp Communication 2019 kita mulai dengan resmi.
Di sini, aku ingin bercerita tentang sebuah unit kegiatan mahasiswa. BIPOK namanya. Bina Potensi Olahraga Kampus. Di sini adalah tempat kita belajar arti kata kebersamaan dan kekeluargaan. Ini cerita tentang kita. Ini BIPOK. Udah kan spray down udah. Udah blast. Tembakan langsung ada flicker juga. Oh dia nggak bisa gerak. Dan langsung hilang itu saja. 1v2 versus Orange Rock. He's getting pushed by Hill on the side. He gets it. Ryzen is solo. He still have 2 first aids. He might want to use it before taking the fight. He's solo. He takes it once again over Orange Rock. Bigatron showing why they are the world champions.
Intro merupakan akronim dari Lembaga Pers Mahasiswa Inilah Tempat Rakyat Minus Omongan. Didirikan pada tahun 1990, LPM Intro merupakan lembaga pers mahasiswa pertama di Universitas Lambung Mangkurat. LPM Intro sebagai media pers kampus yang berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin bergerak dalam bidang jurnalisme kampus dengan memberitakan segala jenis kabar, informasi, hingga pembahasan mengenai permasalahan kampus baik di fakultas sampai universitas. LPM Intro beranggotakan gabungan mahasiswa FISIP ULM dari setiap prodi, tidak dibatasi oleh prodi tertentu. Dengan moto Intro adalah realita, LPM Intro terus menjaga mutu pemberitaannya yang dihasilkan selalu beracuan pada kenyataan yang sebenarnya agar sesuai dengan Kode Etik Pers Indonesia. Sebagai lembaga pers mahasiswa yang menerapkan sistem semi perusahaan dan organisasi, LPM Intro memiliki alur dan tingkatan sebagai berikut. Calang, calon anggota. AM, anggota magang. AP, anggota penuh. ALB, anggota luar biasa. DP, Dewan Penasihat, hingga alumni. Calon anggota LPM Intro akan menjalani berbagai tahap selama kurun waktu 3 hingga 4 bulan, yang nantinya akan dilantik menjadi anggota magang saat diklat. Setelah itu, anggota magang akan menjalani tugas kewajiban selama kurang lebih 1 tahun. Setelah menjalani rangkaian kegiatan magang, maka anggota dilantik menjadi anggota penuh. Sebagai anggota penuh, tanggung jawab yang dijalani akan jauh lebih besar karena sudah ditempatkan di divisi sesuai kemampuan dan bakat anggota. Anggota yang sudah mengabdi di Intro selama 2 hingga 3 tahun, maka diperbolehkan untuk mengajukan diri menjadi anggota luar biasa yang dimana tugas dan tanggung jawabnya tidak sepenuhnya di Intro, namun masih dianggap sebagai keluarga Intro.